mic-nya Pak. Hah? Oh ini? Di ke kayak headsetin. Oh itu? Assalamualaikum Sebelah kiri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi Kabiran SAG. Kepada beliau tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillah. Ke atasnya Pak. Ininya yang nah gitu. Ini? Ke dekat mulut. Dekatin Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Oke, anak-anak. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga atas nikmat iman dan Islam yang kita miliki hingga saat ini, juga atas nikmat kesehatan sampai saat ini sehingga kita masih diberi kekuatan menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan sampai hari ke berapa sekarang? 9 ya? 11 ya. Tidak lupa selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insya Allah termasuk kita semuanya yang ada di sini. Amin. Ya. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Ada yang udah batal? Ada yang udah batal? Reva malah percaya ya? Malah baca kan? Ya, oke. Oke, ini sesi terakhir mudah-mudahan tidak apa setengah melek setengah merem ya. Merem melek. Ya gitu. Mudah-mudahan tetap prima ya. Kayaknya masih ini wattnya masih besar wattnya ya. Oke. Anak-anak sekalian nggak bisa pakai itu ya. Rasulullah SAW itu lahir di tahun berapa? Tahun berapa sih Pak? Tahun gajah. Tahun gajah. Ya. Masehinya? Masehinya 500? 500. 500? 570 ya. Tepatnya tanggal berapa ini hijriahnya? 12 Rabiul Awal. Tanggal lahir Rasulullah jangan pada lupa ya. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini sebenarnya Bapak mau putarkan ini film dokumenter ya, sudah. Ya, oke. Pada masa itu di di Mekah ya, di Jazirah Arab itu sedang mengalami zaman jahiliyah atau zaman apa itu jahiliyah? Zaman kebodohan. Artinya apa? Kemungkaran itu berlaku di mana-mana ya, berlaku di mana-mana.
artinya namanya permusuhan, ya, pembantaian, peperangan itu suatu hal yang biasa. Kemudian nyawa ini seorang perempuan itu tidak begitu dihargai pada zaman Rasulullah lahir, ya. Jadi ketika ada bayi lahir perempuan itu maka langsung dibunuh, ya. Kurang dihargai. Ya. Kemudian kekerasan, ya, mabukan, ya, itu di mana-mana. Kemudian perjudian itu juga di mana-mana. Mabuk-mabukan, ya, minum-minuman keras, perjudian, pembunuhan, terutama pembunuhan untuk bayi-bayi yang perempuan. Kemudian saat itu suku bangsa Arab itu muncul egonya masing-masing. Jadi tidak mau mengalah, merasa dirinya itu paling benar, paling pinter, paling benar. Di tengah kondisi seperti itu lahirlah seorang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad, ya. Nah, Muhammad sendiri diberikan nama itu oleh Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib itu sang siapa? Sang kakek. Abdul Muthalib sang kakek. Nama itu tadinya kerasa aneh, ya. Cuman sang kakek menjawab, kenapa dikasih nama Abdul Muthalib, karena keinginannya adalah agar menjadi seorang yang terpuji. Nah, satu hal yang menyedihkan ketika masih dalam kandungan itu Rasulullah sendiri sudah meninggal oleh ayah. Itu masih dalam usia berapa bulan? 2 bulan. Ini kita ngulang nih, berapa bulan? 2 bulan. Ya. Ada sumber menyebut 2, ada yang menyebut 3 bulan, ya. Kalau yang disensor di kesini. Ada yang menyebut 2 bulan, ada yang menyebut 3 bulan. Ya. Kemudian saat 3 bulan dalam kandungan, ya, kemudian ayahnya meninggal saat ke Yasrib. Kemudian kemudian ketika sampai di Abwa itu gantian, siapa yang meninggal? Ibunya yang meninggal. Jadi masih kecil sekali itu Rasulullah sudah ada dalam kondisi yatim piatu. Ya, oke. Lama kelamaan masa kecil Nabi Muhammad yang mulai menampakkan kepedulian terhadap penduduk sekitar itu semakin lama semakin muncul dalam diri beliau, ya. Nah, kemudian karena keluarganya itu keluarga pedagang, maka Rasulullah sering diajak untuk berdagang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, suatu saat ketika diajak berdagang ke satu wilayah yang namanya Syam, ya, oleh pamannya, ke satu wilayah yang namanya Syam, itu ketemu sama pendeta, ya. Pendeta siapa? Pendeta siapa? Bu Khairah, ya. Pendeta Kristen, dia mengetahui tanda-tanda yang istimewa pada diri Rasulullah. Makanya sang pendeta itu memberikan pesan jangan sampai nanti Muhammad itu nanti ketemu dengan orang-orang Yahudi yang nanti akan bisa berbuat jahat kepadanya. Jadi disarankan untuk tidak memasuki suatu wilayah yang namanya Syria. Ketika nanti di situ ditakutkan ketemu orang Yahudi, nanti orang Yahudi itu akan bertindak jahat kepada Muhammad, ya. Karena kenapa? Karena mereka juga mengetahui, mereka punya kepandaian orang Yahudi itu untuk mengetahui tanda-tanda keistimewaan seseorang. Nah, pengalaman yang sering diajak untuk berdagang itu membuat Rasulullah sendiri
sudah memiliki jiwa bisnis sejak kecil, gitu ya. Punya jiwa bisnis sejak kecil. Nah, sampai dia umur remaja, terus tiap hari dia diajak bisnis sehingga dia tahu bagaimana aktivitas bisnis keluarga. Kemudian dia mengenal sifat-sifat orang-orang Arab saat itu, ya. Sifat aslinya orang Arab saat itu. Jadi dia kecil tuh sudah banyak belajar. Nah, akhirnya kemudian diajaklah dia kerjasama dengan seorang janda yang namanya Khadijah, ya. Seorang janda yang namanya Khadijah, janda pengusaha tapi kaya raya. Jadi pengusaha kaya raya. Ini seiring bertambahnya umur, ya, umur Nabi. Janda yang kaya raya, yang saat itu berumur belum sampai 40 tahun, ya. Akhirnya hubungan perdagangan tersebut makin lama membuat Khadijah makin tertarik kepada Muhammad, belum Nabi, ya, kepada Muhammad. Nah, ketertarikan itu kemudian membuat Khadijah ingin memberi modal kepada Nabi, ya, memberi modal dagang kepada Nabi. Nah, dikasih modal saja Rasulullah tidak langsung terima di situ, ya, tidak langsung terima. Orang misalnya kalau diajak bisnis kasih modal kan langsung wah seneng, ya. Nah, tapi Rasulullah tidak. Ya, Nabi Muhammad saja dia mau terima. Dikasih modal saja dia izin dulu, ya, dia izin dulu ke pamannya. Diceritakan gini nih, janda misalnya raya namanya Khadijah, ngajak saya bisnis kasih modal, udah terima aja. Nah, begitu diizinkan baru diterima. Akhirnya hubungan bisnis itu, perdagangan itu makin terus berlanjut, ya. Lama kelamaan Khadijah makin tertarik dengan sifat jujurnya Muhammad SAW. Ini anak masih bukan anak, ya udah makin dewasa, ya. Ini orang jujur sekali dalam hubungan perdagangan. Singkat cerita, Khadijah ingin kemudian mengutarakan maksudnya ingin apa? Nah, ini pelajaran awal ini. Ingin apa Khadijah? Setelah mengetahui sifat jujurnya, Khadijah ingin apa ke Nabi Muhammad? Ingin mengajukan lamaran, ya, mengajukan lamaran. Seiring dengan sifat jujurnya dan keuntungan yang semakin lama tuh semakin besar dalam bisnis mereka, ya. Akhirnya ya sudah terjadilah pernikahan meskipun dengan beda umur yang berapa beda umurnya? Nah, saat itu Muhammad berumur 25, Khadijah berumur 40 tahun. Jadi beda berapa tahun? 20. Beda berapa? 15. 5 40 beda 15 tahun, ya. Beda 15. Meskipun beda 15 tahun, tetapi mereka tetap saling menyayangi, ya, saling mencintai. Nabi Muhammad pun tidak pernah menyakiti Khadijah. Ya. Kehidupan mereka sangat harmonis. Kemudian makin lama itu bisnis makin terus berkembang. Nah, perkembangan bisnis itu membuat Nabi, ya, Muhammad saat itu membantu orang-orang miskin di sekitar yang tertindas. Nah, saat itu kan banyak mereka yang dijadikan budak, ya, Nah, dengan kekayaan yang dimiliki itu Nabi Muhammad memerdekakan budak. Jadi budak kalau dimerdekakan kan harus ada uang, ya, harus ada uang tebusan. Jadi bisnis itu diantaranya digunakan, hasil keuntungan bisnis itu digunakan untuk memerdekakan budak-budak yang tertindas, ya. Semakin menanjak umur, di usia 35 itu Nabi Muhammad, masih Muhammad, ya, bukan Nabi, menunjukkan sifat-sifat kepemimpinannya. Di umur 35 sifat-sifat kepemimpinan Muhammad itu semakin muncul saat itu. Kualitasnya sebagai pemimpin itu semakin muncul. Nah, kemudian pada suatu saat, ya, dia melihat ada sekelompok kaum Quraisy yang memperbaiki dinding Ka'bah.
Ya, dinding Ka'bah yang terjadi pertengkaran di situ ya. Terjadi pertengkaran. Ya, terjadi pertengkaran di mana mereka ingin saling berebut, ingin menaruh Hajar Aswad itu, batu Hajar Aswad itu. Mereka berebut ingin menaruh batu Hajar Aswad. Nah, akhirnya Rasulullah Muhammad menunjukkan kepimpinannya saat itu. Kemudian diselesaikanlah batu tersebut dengan mengambil kain ya, mengambil kain, selembar kain. Batu itu ditaruh di tengah, kemudian kaum Quraisy yang berselisih itu disuruh megang bagian pinggir kain-kain tersebut ya. Bagian pinggir dipegang, nanti Nabi juga Muhammad memegang salah satu bagiannya, pinggirnya. Kemudian diangkatlah bersama-sama. Nah, sampai di situ tidak adalah orang Quraisy yang kecewa ya, yang protes, nggak ada. Mereka puas dengan kebijakan Muhammad saat itu. Ya. Nah, itu menunjukkan kepemimpinan ya, sudah mampu memutuskan persoalan dengan adil ya, tanpa mengecewakan pihak-pihak tertentu. Nah, oke. Singkat cerita, semakin bertambahnya umur, maka kejujuran Rasulullah tersebut membuat orang-orang Arab saat itu memberikan julukan kepada beliau dengan julukan apa artinya Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Ya udah. Nah, tadi 35 ya, mulai menunjukkan kepemimpinan. Nah, sampai umur 40 tahun Rasulullah mulai mencoba untuk mengasingkan diri dari keramaian dunia ya. Rasulullah itu punya kebiasaan tiap tahun mengasingkan diri ke sebuah gua. Satu gua yang terkenal yang sering ditempati Rasulullah untuk mengasingkan diri namanya Gua Hira. Di tengah pengasingan itu beliau selalu berpikir, merenungi bagaimana orang Arab kok seperti ini ya, sikapnya seperti ini. Jadi di tengah ngurusin bisnis itu yang makin berhasil itu, beliau masih sempat memikirkan orang-orang Arab di sekitar. Sifat-sifat orang Arab yang tadi keras ya, pemagu, suka. Surat Al-Alaq ayat 1 diturunkan tanggal berapa Hijriahnya? Sekarang kita bulan apa ini? Ya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turunnya di bulan tanggal berapa? Hah? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tanggal berapa, Neng? Tanggal 17 bulan Ramadan ya. Turunnya ayat tersebut sebagai penanda bahwa Rasulullah mulai tepatnya itu Maseinya 611 ya. 17 Ramadan, Maseinya tahun 611. Silakan. Al-Alaq 1 sampai 5 itu turunkan tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Wahyu pertama ya. So, pelan-pelan aja mau dicatat. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Ya, Al-Alaq 1 sampai 5 diturunkan 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Sudah? 611. Iya, diturunkan tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Diturunkan tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Sudah? 611. Ya. Pas ya tadi 571 tambah 611 40 tahun pas ya. Jadi umur 40 tahun pas ya kan? Tadi lahirnya 571. Memang ada dua sumber, ada yang menyebut 570 Masehi, ada yang menyebut 571 lah ini. 611 ya.
Dengan diturunkannya Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, maka resmilah Rasulullah dilantik menjadi nabi di akhir zamannya secara simbolis. Ya. Akhirnya Rasulullah mulailah bertugas menyampaikan dakwah untuk menyebarkan ajaran tauhid. Ya. Artinya pertama ketika pulang diceritakan itu kepada Siti Khadijah. Ya. Pertama Nabi menyebarkan, udah Nabi berarti ya, nah, sudah Nabi. Nabi Muhammad SAW menyebarkan itu secara sembunyi, menyebarkan ajaran tauhid itu secara sembunyi. Jadi pertama itu di lingkungan siapa yang diajarkan? Yang diajarkan Rasulullah ajaran tauhid itu kepada siapa dulu pertama? Ajaran tauhid itu diajarkan dulu oleh Rasulullah pertama kepada siapa? Kepada? Iya, keluarganya dulu ya. Istri dulu. Lingkungan dalam dulu, nanti umatnya nanti terakhir ya. Karena masih disebarkan secara sembunyi. Ya. Ya. Yang jelas ketika mulai menyebarkan ajaran tauhid itu, ajaran untuk menyembah Allah tersebut, ternyata tantangan muncul dari kaum Quraisy. Tantangan begitu hebat ya, muncul dari kaum Quraisy. Ada yang mencemooh, ada yang mengejek, terus ada yang apa gini? Melempar batu, dilempari pakai batu ya. Hah? Apa? Iya, meludahi ya. Melempari batu, mengejek, meludahi. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Rasulullah ya, azam Rasulullah untuk terus menyebarkan Islam secara sembunyi dulu. Nah, kemudian nanti giliran diturunkan surat Al-Mudaththir ya, ayat 1 sampai 7 itu ya. Ada yang baca Quran? Ada Pak? Saya ambil. Siapa baca satu dong? Nah ya. Satu ya. Al-Mudaththir 1 sampai 7 coba. Taksir wa li rabbika fasbir sadaqallahul azim. Yang perempuan satu orang, terjemahnya silakan. Yang akhwat satu orang terjemahnya. Masuk ya. Terjemahnya Al-Mudaththir 1 sampai 7. Ya, sampai di situ kemudian mulailah Rasulullah menyebarkan Islam. Oke. Semakin terbuka menyebarkan Islam, rongrongan dari kaum Quraisy semakin kuat ya. Kekejaman kaum Quraisy untuk menekan Rasulullah dan menyebarkan Islam semakin kuat di situ. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah memutuskan karena Mekah sudah tidak lagi aman, akhirnya diputuskan untuk pindah, untuk hijrah keluar dari Mekah. Akhirnya diputuskanlah daerah Yatsrib, ya, Yatsrib yang kemudian nanti menjadi Madinah itu. Ya. Yatsrib dipilih untuk lokasi berikutnya dalam basis menyebarkan Islam di sini. Ya. Oke.